Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Tentunya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan senantiasa menghantarkan, membawa kita selalu bersyukur kepadanya dan memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sampai pada hadis yang ke-43 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kalau pembahasannya tentang hadis arba'in, hadis yang 40, maka berhenti di pertemuan yang lalu. Hadis yang ke-42 itu yang dihimpun oleh Imam Nawawi sampai 42 hadis. Tetapi ternyata para ulama meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menemukan ternyata hadis yang akan kita bahas ini juga termasuk dalam Jawami'ul Kalim, termasuk dalam kategori hadis-hadis yang secara redaksi sangat ringkas, sangat pendek, tetapi kandungan maknanya sangat luas. Hadis yang demikian disebut dengan Jawami'ul Kalim, termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Jawami'ul Kalim. Maka hadis yang ke-43 ini adalah hadis yang dimasukkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau ini, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Tambahan beliau 8 hadis genap menjadi 50 hadis. Hadis yang ke-43 adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'idha bi ahliha fama abqatil faraidu fali aula rajulin dzakarin, kharrajahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah harta waris atau hak harta waris itu kepada pemiliknya. Maka apabila ada sisa, maka diberikan kepada orang yang paling dekat kepada si mayit atau kepada orang yang meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan-pertemuan sebelumnya kita temukan, kita dapatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam, bahwa Islam memperhatikan sampai berbagai macam persoalan. Tidak hanya memperhatikan persoalan terkait dengan ubudiyah, ibadah mahdoh, hubungan antara seorang hamba dengan sang Khalik saja, tetapi juga Islam memperhatikan sampai dalam persoalan harta. Islam juga menentukan aturan, tuntunan dalam persoalan harta, sebagaimana terkandung, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Terlebih-lebih yang dibahas di dalam hadis ini adalah harta yang berkaitan dengan harta peninggalan.
orang yang sudah meninggal atau disebut dengan harta waris. Persoalan harta ini persoalan yang sangat rawan, berpotensi menimbulkan konflik, berpotensi menimbulkan perselisihan, bahkan naudzubillah min dzalik menimbulkan apa? Pembunuhan. Tidak sedikit karena persoalan harta, akhirnya kemudian tali silaturahmi menjadi putus. Tidak sedikit karena harta, akhirnya kemudian hubungan kekeluargaan dan kekerabatan itu menjadi renggang, menjadi putus. Bahkan tidak jarang, naudzubillah min dzalik, karena persoalan harta, kemudian antar keluarga itu saling bermusuhan dan seterusnya. Karena memang persoalan harta ini setiap orang menginginkannya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis menyatakan yahramur rajul wa ma'ahu itsnain. Sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang pun ketika sampai pada usia yahram, yahram itu artinya haram. Kan ada doa dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berlindung kepada Allah dipertemukan dengan usia masa yang namanya haram. Haram itu apa? Pikun. Allahumma inni a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau mengalami masa al-haram, masa pikun. Saking ungkapan berlebihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, beliau mengatakan yahramur rajul. Seseorang bisa saja sampai pada usia pikun, wa ma'ahu itsnain, tetapi ada dua hal yang tidak akan hilang darinya. Pertama adalah tulul amal, yang kedua adalah al-hirs. Yang pertama adalah panjang angan-angan. Seakan-akan akan hidup selamanya, terus diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diwafatkan oleh Allah. Angan-angan seperti ini terus berlanjut sampai orang pada usia pikun. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hirs, rakus dan tamak terhadap harta, terhadap dunia. Makanya pernah kita sampaikan, sampai orang, mohon maaf, orang hilang akal, orang gila saja masih tahu yang namanya duit. Dia mungkin tidak ingat banyak hal, mungkin dia sudah tidak kenal orang, mungkin dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, tetapi dia tahu betul yang namanya duit, yang namanya harta. Sampai sebegitunya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat Islam, persoalan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala karena berpotensi menimbulkan perselisihan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjelaskannya di dalam Al-Qur'an, menunjukkan tentang pentingnya persoalan harta waris, persoalan tentang harta peninggalan si mayit, sampai Allah sendiri yang menyebutkannya, yang mendetailkannya, merincikannya di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, sampai Allah sebutkan 4 atau 6 ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Di ayat yang ke-7 surat An-Nisa Allah menyebutkan bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan dari kedua orang tua dan kerabatnya. Demikian juga bagi wanita ada hak harta peninggalan dari kedua orang tua dan kerabatnya, pembagian yang telah Allah tentukan. Kemudian di ayat ke-11-nya juga Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan mulai rincian pembagian itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa thnataini falahumus thulutsani mimma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Sampai Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat menyebutkan mim ba'di wasiyatin yusa biha awdain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Allah mewasiatkan. Kata wasiat di sini diartikan oleh para ulama, difahami oleh para ulama, Allah mewajibkan. Maka pembagian harta waris atau yang kita kenal juga pembagian secara ilmu faraid,
itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sebagaimana juga di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqu ay a'tu, berikan. Kata alhiqu atau a'tu ini dalam bahasa Arab menggunakan apa? Bentuk fi'il amr, perintah. Kalau fi'il amr maka maknanya menunjukkan perintah sehingga dihukumi wajib. Yusikumullah, kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah mewajibkan kepada kalian fi auladikum, tentang pembagian harta waris untuk anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil untsayain, bagi anak laki-laki itu jatah bagian harta warisnya adalah 2 bagian seperti bagian anak perempuan. Jadi anak perempuan 1, laki-laki 2. Kemudian Allah lanjutkan, fa in kunna nisa'an fawqa tsnatain, apabila anak perempuan itu hanya ahli warisnya anak perempuan dan mereka berjumlah lebih dari 2 orang, maka jatah bagian mereka adalah 2/3 dari harta waris atau harta peninggalan. Tapi kalau hanya 1 orang, fa in kanat wahidatan falahan nisf, tapi kalau 1 orang, maka kata Allah jatah bagiannya mendapatkan separuh harta. Lalu Allah lanjutkan pembagian untuk kedua orang tua, ayah dan ibu. Kalau ternyata si mayit tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan saudara, maka bagi kedua orang itu mendapatkan 1/3 dari harta peninggalan. Tetapi kalau meninggalkan anak keturunan, meninggalkan saudara, maka mendapatkan 1/6. Baru di akhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah, sebagai kewajiban, perintah kewajiban dari Allah, ketetapan dari Allah yang wajib untuk dilaksanakan. Maka membagi harta secara waris itu hukumnya bukan sunnah, hukumnya bukan mubah, apalagi makruh, tapi wajib. Bukan bukan mubah, bukan sunnah, apalagi makruh, tapi wajib. Kata Allah faridatan. Kata faridatan itu dari kata faradha. Faradha itu artinya apa? Kataba. Sebagaimana dalam surat Surat Al-Baqarah tentang perintah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu juga maknanya furidha, diwajibkan. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, wajibkan pembagian harta waris itu secara hukum waris, secara ilmu faraid. Maka kata Rasulullah, alhiqu, berikan, wajib diberikan. Tetapi terkadang manusia masih mengedepankan nafsu syahwatnya, masih mengedepankan akal pikirannya, masih mengedepankan egonya, mengotak-atik tentang ayat, tentang hadis, tentang ketentuan hukum berkaitan dengan ilmu waris. Mungkin ada yang mengatakan bahwa tentang pembagian harta waris itu, kamilah manusia yang lebih tahu maslahatnya, lebih tahu bagaimana sebaiknya dibagikan. Akhirnya ada yang membagikan yang penting sama-sama ridha, yang penting sama-sama rela. Semua mendapatkan jatah bagian rata, semua sama dapat bagiannya. Kalau satu dapat 10, maka semua dapat 10. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan itu kan ketentuan hukum dulu di zaman Rasulullah SAW. Mungkin di zaman dulu kaum wanita memang kaum wanita mereka tidak terbebani untuk mencari nafkah. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang wanita juga mencari nafkah. Sehingga pembagian harta waris yang namanya 2/1, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, itu pembagian yang tidak adil. Mungkin ada yang mengatakan demikian. Tetapi ketika kita membaca ayat tadi, surat An-Nisa ayat 11, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setelah Allah menyatakan mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Lalu Allah menyebutkan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kata Allah tentang ayah kalian, tentang orang tua kalian,
tentang anak-anak kalian, kalian tidak mengetahui tentang apa yang lebih bermanfaat bagi kalian dari mereka. Maka kata para ulama, surat An-Nisa ayat 11 di penghujung, khususnya di penghujung ayat tadi yang Allah menyebutkan aba'ukum, orang tua kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, la tadrun, kalian tidak mengetahui, ayyukum aqrabu naf'an, siapakah di antara mereka yang paling bermanfaat bagi kalian. Ini ayat menunjukkan, kata para ulama, jahlul insani bil mustaqbal, tentang ketidaktahuan manusia tentang masa yang akan datang, kondisi yang akan datang, mustaqbal. Mustaqbal itu apa? Masa yang akan datang. Penilaian perhitungan manusia itu relatif. Penilaian perhitungan manusia itu tidak pasti. Tetapi kalau penilaian, perhitungan, dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti. Ketika Allah membagi, menentukan pembagian harta waris itu sesuai dengan yang Allah tetapkan, maka keputusan Allah itu pasti. Keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mendatangkan manfaat, karena Allah lebih tahu tentang kebutuhan hambanya. Ketika orang diserahkan harta itu pembagiannya menurut pembagian masing-masing manusia, maka boleh jadi yang muncul adalah hawa nafsu. Kan sangat mungkin apa? Sama-sama satu darah. Ini satu keluarga nih, dari ayah yang sama, dari ibu yang sama, keluarga saudara sekandung. Ketika mereka bersaudara 4, 5 atau bahkan lebih, kecenderungan hati antara 5 bersaudara ini berbeda-beda. Antara anak pertama dengan kedua bisa jadi tidak ada ikatan yang lebih kuat sebagaimana anak pertama dengan anak ketiga, anak pertama dengan anak terakhir. Ketika itu diserahkan kepada manusia, maka akan berpotensi yang bermain adalah hawa nafsu, kecenderungan, kecocokan, kecintaan. Mungkin kalau masih kecil ya, anak-anak ketika diberikan pilihan antara uang 1 juta dengan coklat, milih yang mana, Bapak? Milih yang mana? Dihadirkan, kecuali anak sekarang udah tahu. Anak sekarang udah tahu uang. Artinya umumnya anak-anak ketika mereka belum mengerti tentang uang, dihadapkan pada pilihan antara uang dengan makanan, pasti anak-anak lebih akan memilih makanan. Tetapi kalau orang dewasa, orang besar, dihadapkan antara pilihan 2, pasti memilih uang. Ketika pembagian itu diserahkan kepada manusia, maka potensi yang berperan itu hawa nafsu, kecenderungan, kecocokan, kedekatan akan besar. Maka ketika Allah memutuskan pembagian harta peninggalan itu secara hukum waris, secara ilmu faraid, maka di situ tidak berperan yang namanya apa? Kecocokan, kecenderungan, dan hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan, Allah Maha tahu mana yang lebih bermanfaat untuk ahli waris tersebut. Maka kata Allah, aba'ukum wa abna'ukum, sekalipun kepada ayah, orang tua kalian, kepada anak kalian, kalian tidak tahu di masa yang akan datang manakah yang lebih bermanfaat dengan harta itu. Mungkin prediksi manusia ketika diberikan harta itu yang terbanyak kepada orang tua, ternyata penilaian orang ketika itu relatif. Di masa yang akan datang ternyata Allah rubah kondisi orang tua tadi menjadi orang tua yang mohon maaf mungkin tidak amanah, menjadi orang tua yang kemudian tidak peduli dengan keluarga. Sampai pernah dalam satu kajian ini sekedar selingan saja Bapak Ibu yang hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dalam satu kajian itu sampai seorang guru mengatakan, Ustadz, kenapa kalau pertemuan-pertemuan orang tua itu yang banyak hadir itu adalah ibu? Banyak hari ini itu, kata sang guru tadi, banyak anak itu yang tidak memiliki sosok sang ayah.
Maksudnya tidak memilih sosok sang ayah itu boleh jadi memang ayahnya sudah meninggal dunia, boleh jadi ayahnya berpisah dari orang tua, tetapi yang ditangkap di situ ternyata banyak hari ini anak-anak yang tidak memiliki sosok sang ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Mungkin ketika dibagi harta waris, ada yang beranggapan bahwa yang lebih bermanfaat harta itu diberikan kepada ayah. Mungkin juga ada yang berpikiran bahwa ketika dibagi harta waris yang akan lebih bermanfaat, harta waris itu adalah untuk anak. Karena anak itu masa depannya masih panjang, dia butuh ini dan itu. Tetapi siapa yang bisa memastikan kalau ternyata di masa yang akan datang Allah merubah kondisinya. Anak tersebut menjadi anak yang kemudian jauh dari agama. Anak tersebut menjadi anak yang kemudian tidak berbakti. Menggunakan harta tersebut untuk apa? Untuk yang tidak bermanfaat. Dia habiskan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, maka Allah ingatkan, kata Allah, abaukum wa abnaukum. Orang tua kalian dan anak-anak kalian la tadrun, kalian sendiri tidak akan tahu masa yang akan datang mana yang lebih bermanfaat. Ayyukum aqrabu lakum nafa. Apalagi hari ini ketika orang mempersoalkan hukum waris, pembagian secara faraid tadi, membeda-bedakan bahwasannya kondisi zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Zaman dulu mungkin wanita memang tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang wanita justru terkadang bebannya, tanggung jawabnya lebih banyak dari kaum laki-laki. Ini kan prediksi penilaian manusia. Tetapi ketika Allah telah menetapkan, maka di akhir ayat itu Allah menyebutkan apa? Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah, ini Allah tegaskan di akhir ayat 11 setelah Allah mengingatkan kita abaukum wa abnaukum la tadurun ayyukum aqrabu lakum naf'a ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Setelah Allah mengingatkan bapak-bapak kalian, orang tua kalian dan anak-anak kalian, kalian tidak tahu tentang mana yang lebih manfaat bagi mereka. Lalu Allah pertegas dengan innallaha kana aliman hakimah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Apa yang Allah putuskan, apa yang Allah tetapkan itu berdasarkan dibangun di atas ilmu yang sempurna. Ilmu Allah yang sempurna. Berbeda dengan apa yang dibangun oleh manusia. Yang dibangun oleh manusia itu berdasarkan zon, prediksi, prasangka. Tetapi ketika itu yang menetapkan Allah, maka itu dibangun di atas al-ilmu at-tam. Makanya Allah disebut alimun, maha mengetahui. Maha mengetahui mana yang menurut Allah Subhanahu wa taala akan bermaslahat, mana yang akan bermadarat. Mana yang lebih membutuhkan daripada yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia tahu kebutuhan manusia itu seperti apa. Tahu akan maslahat dan madaratnya hambanya. Kemudian Allah juga disifati hakimah. Hakim itu artinya apa? Bijaksana. Jadi keputusan ilmu faraid, keputusan pembagian harta secara waris ini adalah atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia bisa saja apa? Sewenang-wenang. Maka ayat-ayat tentang hukum waris, ayat tadi ke-7, ayat ke-11, nanti ayat ke-12, nanti ayat 176 surat An-Nisa. Ini ayat-ayat sekaligus untuk menghilangkan anggapan dan tradisi yang berlaku di masa jahiliyah. Tradisi yang berlaku di masa jahiliyah apa? Anak kecil itu tidak mendapatkan harta waris. Perempuan tidak mendapatkan harta waris. Ini bentuk kezaliman di masa jahiliyah. Ketika ada seseorang meninggal dunia, lalu meninggalkan anak kecil, meninggalkan wanita, maka di masa jahiliyah, tradisi di masa jahiliyah, anak kecil dan wanita tersebut tidak mendapatkan harta waris. Ini bentuk kezaliman. Maka Islam datang menghilangkan, menghapus segala bentuk kezaliman. Apalagi anak kecil dan wanita itu dalam pandangan Islam dihitung sebagai golongan kelompok lemah.
Makanya kenapa ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang orang memakan harta anak yatim itu disebut dengan orang tersebut memasukkan bara api ke dalam perutnya. Sebab memakan harta sesama manusia saja selevel, satu derajat, atau kalau dikatakan kuat, sama-sama kuatnya, lalu satu sama lain saling memakan harta satu sama lain dengan cara zalim, itu saja sebuah dosa kezaliman yang besar. Apalagi ketika seseorang memakan harta dan harta itu hartanya orang yang lemah. Siapa yang lemah itu? Anak yatim dan termasuk kaum wanita. Di masa jahiliyah itu berlaku. Datang Islam dihapuskan, dihilangkan itu semua. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan hukum ketentuan harta waris ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang merinci, yang mendetailkan, menentukan hukumnya. Anak mendapatkan sekian, ibu mendapatkan sekian, ayah mendapatkan sekian, suami mendapatkan sekian, istri mendapatkan sekian, nenek, kakek, dan seterusnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, saudara perempuan, anak perempuan. Disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu faraid, ilmu waris. Makanya sampai di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di antara ilmu yang akan hilang dalam artian hilang dipelajarinya atau hilang dalam artian diamalkannya, salah satunya adalah ilmu tentang hukum waris. Mungkin banyak orang yang yang memahaminya, menghafalnya, menguasainya. Tapi ternyata sisi lainnya praktek pelaksanaan penerapan tentang ilmu waris ini mungkin tidak berlaku. Tidak berlaku. Ya. Maka termasuk ini ilmu yang di akhir zaman akan hilang. Akan tidak ada di tengah-tengah kaum muslimin. Maka melajari ilmu faraid itu menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang mempelajari, menguasai, maka yang lain gugur. Tapi kalau tidak, kalau di satu tempat tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu untuk membagi warisan secara ilmu waris, maka semua di situ menjadi berdosa sampai ada yang bisa seperti itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala yang langsung menyebutkan, memperinci pembagian harta waris itu di dalam Al-Qur'an, langsung di dalam surat An-Nisa, ini menunjukkan tentang pentingnya pembagian harta peninggalan atau harta itu secara hukum waris, secara ilmu faraid. Karena Allah lebih tahu, Allah maha bijaksana terhadap hamba-hambanya. Bahkan di akhir surat An-Nisa ayat 176, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang pembagian harta waris itu, Allah menyebutkan yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan, merincikan, mendetailkan pembagian harta peninggalan secara ilmu waris tadi. Allah jelaskan demikian. Kenapa? Kata Allah, yubayyinullahu lakum an tadillu, agar supaya kalian tidak tersesat. Agar kalian tidak tersesat. Membagi harta menurut manusia adalah sudah benar, sudah tepat, tetapi ternyata itu menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha tahu tentang segala sesuatu. Mana yang terbaik, mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat. Maka ketika orang kemudian tidak membagi harta secara hukum waris, di ayat ke-13, ayat ke-14 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ayat ke-14 Allah menyebutkan tilka hududullah. Setelah Allah menjelaskan tentang hukum waris, jatah bagian masing-masing, lalu di akhir ayat di ayat ke-14 Allah menyebutkan tilka hududullah, itulah batasan-batasan ketetapan yang telah Allah buat. Maksudnya apa? Pembagian harta peninggalan
secara hukum waris. Wa may yata'adda hududallah wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah kemudian melanggar ketetapan Allah, maksudnya apa? Bermaksiat kepada Allah, tidak membagi harta secara hukum waris. Berarti dia telah melanggar ketetapan Allah, bermaksiat kepada Allah, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yudkhilhu nara. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Lalu kata Allah, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Sebaliknya di ayat ke-13-nya kata Allah, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa yang taat kepada Allah, maksudnya adalah membagikan harta peninggalan sesuai hukum waris, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, kekal di dalamnya, dan baginya apa? Keberuntungan yang besar. Maka hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi PR bagi kita, karena di dalam kehidupan kita mesti ada siklus. Siapa yang meninggal duluan, siapa yang jadi mewaris, siapa yang jadi waris, siapa yang menjadi ahli waris, dan siapa yang mewariskan. Siklus ini mesti ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua kita pasti akan mengalaminya. Saat ini mungkin kita menjadi orang yang mendapatkan waris, tetapi besok atau kapan kita akan menjadi orang yang mewariskan. Sementara Allah telah tetapkan hukum itu, ketentuan itu. Maka kalau ini kemudian berlangsung berjalan, kita khawatir kita termasuk orang yang dikatakan oleh Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar ketetapan-ketetapan Allah, khawatirnya kita kemudian akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka dan mendapatkan siksa yang menghinakan. Memang berat. Ya, memang berat. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba kita berbicara tentang hukum waris. Di tengah-tengah keluarga, mungkin di dalam keluarga tadi masih apa? Masih awam, masih jauh dari agama. Tiba-tiba kita berbicara tentang hukum waris. Akan muncul beragam tanggapan. Ada yang kemudian sentimen mengatakan ternyata kita punya ada udang di balik apa gitu. Ini apa sih, ada maksudnya nih, ada tujuannya ini. Sudahlah kita bagi saja harta, ridho sama ridho, rela sama rela, dibagi rata saja. Kalau ternyata anak yang ditinggalkan itu adalah 5 orang, 2 perempuan, 3 laki-laki, ya sudah kita bagi saja semua masing-masing. Kalau itu jumlahnya 100 berarti 10, 10, 10. Udah kita ridho sama ridho, rela sama rela saat itu. Tapi siapa yang bisa mengendalikan hati manusia? Siapa yang bisa menjamin bahwa hati manusia ini tidak berubah? Kan banyak kasusnya seperti itu. Di kemudian hari ternyata apa? Muncul bisikan-bisikan setan. Akhirnya kemudian mempengaruhi. Akhirnya kemudian muncul rasa apa? Ketidakpuasan. Akhirnya kemudian menuntut tentang harta peninggalan, harta warisan tadi. Tetapi ketika telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pembagian yang seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan ilhaqu al-faraid. Al-faraid itu artinya kalau diterjemahkan tadi simpelnya, sederhananya adalah harta waris. Harta itu dikatakan harta waris yang nanti akan dibagi secara waris, secara hukum faraid, apabila yang memilikinya itu adalah orang yang sudah jelas-jelas dipastikan meninggal dunia. Baru hartanya disebut dengan harta waris. Kalau orang yang masih hidup, orang yang masih sehat, maka tidak bisa dikatakan, tidak benar dikatakan bahwa harta yang dimilikinya itu adalah harta waris.
Setelah terbukti sudah jelas bahwa orang tersebut meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkannya itu disebut harta waris. Dan itu juga dibagi berdasarkan hukum waris, tetap ada ketentuannya. Ada aturannya. Makanya di dalam surat An-Nisa tadi, ayat 11, ayat 12 Allah ulang di ayat ke-12. Di ayat 11 sudah Allah sebutkan, di ayat ke-12 sudah Allah sebutkan lagi. Kata Allah apa? Mim ba'di wasiyatin yusa biha awdain. Ini di ayat ke-11. Di ayat ke-12-nya Allah ulang lagi, mim ba'di wasiyatin yusi biha awdainin ghaira mudarin. Apa artinya? Harta yang tadi dijadikan harta waris, setelah terbukti pemiliknya meninggal dunia, itu baru bisa dibagi menjadi harta waris dengan catatan ketentuan kata Allah Subhanahu wa taala, apabila si mayit jenazah tadi ternyata dia pernah berwasiat, maka harta tersebut harus diambil dulu untuk dilaksanakan wasiatnya. Jadi tidak begitu meninggal langsung dibagi secara hukum waris, tidak. Pernahkah si mayit ini berwasiat? Ketika ternyata terbukti ada wasiat. Wasiat itu apa? Janji seseorang ketika dia masih hidup, masih sehat, akan memberikan bagian jatah hak dari hartanya tertentu kepada orang tertentu, tapi itu pelaksanaannya nanti setelah dia meninggal dunia. Jadi sama seperti harta waris tadi. Kalau orangnya masih hidup, belum disebut wasiat. Kalau orang yang sudah meninggal dunia, maka apa yang pernah dia janjikan itu disebut dengan wasiat. Nah, wasiat itu juga ada ketentuannya. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Pertama, nggak boleh lebih dari sepertiga. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah. Suatu ketika sahabat Jabir bin Abdullah sakit keras. Lalu dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya banyak harta ya Rasulullah. Sementara saya tidak meninggalkan ahli waris kecuali anak saya perempuan. Bolehkah saya berwasiat? Kata sahabat tadi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya boleh. Bagaimana kalau saya berwasiat 2/3 dari harta? Kata Rasulullah SAW, nggak boleh. Bagaimana kalau separuhnya? Nggak boleh. Bagaimana kalau sepertiganya? Kata Rasulullah SAW, fasulusu kasir. Sepertiga itu sudah cukup. Maka wasiat itu boleh dilaksanakan, boleh dilakukan oleh seseorang dengan catatan tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Bagaimana kalau tetap berwasiat separuh harta, 2/3 harta? Tidak boleh, hukumnya haram. Harus yang dijalankan, dilaksanakan, tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Kemudian yang kedua, yang namanya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ahli waris itu apa? Kalau disederhanakan, ahli waris itu pertama jalur ke atas berarti ayah, kakek dan seterusnya. Kalau ke bawah berarti anak, cucu, terus ke bawah. Kalau ke samping saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, kemudian paman, kemudian anak saudara sekandung, anak saudara seayah, kemudian anak paman, itu ke samping. Kalau orang yang ahli waris, maka tidak boleh dia mendapatkan wasiat. Orang semuanya berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, maka sepertiga harta saya ini tolong disisihkan, diberikan kepada si fulan, sementara dia anak kandungnya. Karena ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan la wasiyata li warithin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Sebab kalau itu dilaksanakan, maka ahli waris yang lain akan terdampak. Bisa jadi bahkan tidak mendapatkan pembagian harta waris. Kemudian selain wasiat yang harus ditunaikan, berikutnya adalah audainin, kata Allah Subhanahu wa taala, disisihkan, dikeluarkan terlebih dahulu
mana tahu si mayit ini punya tanggung jawab, tanggungan berupa hutang atau jaminan barang. Maka harus disisihkan, dikeluarkan. Lah bagaimana kalau ternyata Pak? Kalau ternyata, mohon maaf, tanggungan hutangnya itu ternyata sampai menghabiskan harta, gimana? Gimana kalau kasus seperti itu? Mana yang lebih didahulukan? Ya hutang dulu. Karena apa? Banyak hadis-hadis menyebutkan nafsul mu'mini mu'allaqatum bidainihi. Kata Rasulullah SAW, jiwa seorang mukmin atau ruh seorang mukmin kelak di yaumil qiyamah akan terkatung-katung, terbengkalai karena apa? Karena masalah hutangnya. Maka hutang terlebih dahulu diselesaikan. Sekalipun akhirnya apa? Akhirnya harta waris itu habis. Kemudian yang ketiga, tentu yang lebih utama adalah juga terkait dengan biaya, terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Itu juga harus disisihkan. Jadi ada 3 hal untuk terkait penyelenggaraan jenazah: wasiat bila ada, kemudian hutang piutang bila ada. Kalau sudah demikian, barulah itu disebut dengan harta waris, siap untuk dibagikan secara hukum waris. Tinggal apa? Persyaratan orang-orang yang disebut dengan ahli warisnya. Baik, azan. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Setelah harta itu dinyatakan sebagai harta waris, maka berikutnya adalah syarat seseorang itu sah dinyatakan ahli waris. Pertama,
orang tersebut ketika si mayit meninggal dunia, maka ahli waris itu dalam keadaan hidup atau dihukumi hidup. Kalau dikatakan hidup kan jelas ya, ada orang yang maksudnya dihukum hidup tuh mungkin orangnya apa? Menghilang. Tetapi bisa diprediksi, diperkirakan bahwa orang tersebut apa? Masih hidup. Atau janin di dalam apa? Dalam kandungan yang memang sudah berumur, sudah ada ruh dan seterusnya. Maka ketika mereka itu pada saat meninggalnya si mayit dinyatakan hidup atau dihukumi sebagai orang yang hidup, lalu mereka termasuk ahli waris, maka berhak untuk mendapatkan waris. Yang kedua, syaratnya orang tersebut adalah satu agama. Maknanya kalau beda agama tidak bisa, sekalipun antara apa? Ayah dan anak, antara saudara, antara suami dan istri, antara ayah dan anak, atau anak dan ayah, suami dan istri, atau istri dan anak. Kalau beda agama maka tidak boleh. Karena ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan la yarithul muslimu al-kafira walal kafiru al-muslim. Tidak boleh seorang muslim mewarisi dari orang kafir, sebaliknya juga orang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim. Maka kalau beda agama tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, kalau ternyata naudzubillah min dzalik, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ini. Kalau ternyata orang tersebut sampai tega membunuh karena urusan harta, ingin mendapatkan harta, akhirnya kemudian tidak puas dengan mendapatkan hartanya atau tidak terima dengan mendapatkan harta, akhirnya kemudian dengan cara dibunuh. Maka kalau terjadi seperti itu, orang yang membunuh tadi menjadi mahjub, terhalang selamanya untuk mendapatkan harta waris. Jadi 3 tadi syaratnya: dinyatakan hidup, dihukumi hidup, yang kedua tidak beda agama, yang ketiga tidak melakukan pembunuhan. Itu syaratnya. Nah, kemudian ketika seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, maka ahli waris pun ada dibagi. Ada ahli waris disebut dengan dzawil furud. Dzawil furud itu adalah orang-orang yang jatah harta warisnya, jatah pembagiannya sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Ada yang disebut dzawil furud, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/3, 2/3. Itu disebut dengan dzawil furud. Suami itu bisa dapat setengah, bisa dapat 1/4. Istri bisa dapat 1/4, bisa dapat 1/8. Kemudian apa lagi? Ayah dan ibu bisa dapat 1/3, bisa dapat 1/6. Anak perempuan bisa dapat 2/3, bisa dapat setengah. Nah, ini disebut dengan apa? Dzawil furud. Tapi juga ada yang disebut dengan apa? Asobah. Asobah itu nanti dibagi 3 lagi. Ya, kalau ini sudah terkait belajar faraid ini memang agak ngernyitkan dahi memang. Ngapal-ngapal ya. Jadi kalau susah ngapal-ngapal ya didengarkan aja, Pak. Nanti didengar lagi rekamannya, atau nanti setelah ini harus belajar sama ahlinya. Saya sendiri memang kurang menguasai juga kalau faraid ini. Asobah itu, kalau dzawil furud itu orang yang mendapatkan bagian sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tadi, apakah dia setengah, 1/4, apakah dia 1/8, apakah dia kemudian 2/3, 1/3, 1/6. Sudah ditetapkan, ada dalam ayatnya. Tapi ada lagi yang dia ahli waris, namanya asobah. Asobah itu orang yang mendapatkan bagian harta waris tapi tidak ditetapkan. Ada kalanya dia mendapatkan apa?
mendapatkan bagian itu dari apa? Dari sisa. Ada kalanya dia tidak dapat bagian karena sudah tidak ada sisa lagi. Tapi ada kalanya dia justru dapat bagian semua harta. Itu asobah. Tidak ada pembagian jatah tertentu ditetapkan, tetapi kondisinya bisa masuk dalam 3 hal. Bisa jadi dia malah dapat semua harta. Bisa jadi apa? Tidak dapat. Bisa jadi dapat dari sisa. Kalau jadi asobah, ya siap-siap. Kalau lagi mujur, dapat semua. Kalau lagi apes, nggak dapat sama sekali. Kalau lagi masih nasib baik, ya dapat sisa. Nah, kalau sisa saja bisa banyak. Seumpamanya apa? Ada seorang meninggal dunia, berarti katakan seorang wanita, istri meninggal dunia, yang apa? Yang ditinggalkan suami sama anak. Suami dapat apa? 1/4. Sisanya anak. Banyak nggak? Ya banyak kan gitu. Ini lagi mujurnya. Jadi ada asobah. Asobah itu juga dibagi 3. Ada asobah binafsi, dengan sendirinya. Ada asobah bil ghair, karena ada yang lain. Ada asobah ma'al ghair, bersama dengan yang lainnya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan urutan pembagian harta waris itu, kata Rasulullah SAW, alhiqul faraidah. Berikan jatah harta waris itu pertama kepada zawil furud. Yang tadi itu, yang dapat jatah bagian setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Itu urutannya dulu dibagikan. Baru kemudian dalam hadis disebutkan fama abqat atau fama abqatil faraidu fali aula rajulin dzakarin. Kalau ada sisa, maka diberikan sisa ini kepada orang yang paling dekat dengan si mayit atau orang yang meninggal dunia. Ini yang disebut dengan asobah. Makanya disebutnya sisa. Nah, ini pun ada apa? Ada urutannya. Ada orang itu masuk kategori asobah. Itu urutannya karena apa? Karena jalur kekerabatan. Karena anak, karena orang tua, karena saudara tadi, atau karena wala itu apa? Karena pernah dimerdekakan atau memerdekakan seorang budak. Maka kalau orang pernah memerdekakan budak, maka yang memerdekakan ini disebut apa? Orang yang melakukan al-wala. Nah, maka dia bisa mendapatkan harta warisan dari orang yang dia merdekakan. Ada lagi asobah itu ditinjau dari apa? Karena apa? Kekuatan atau kedekatan hubungan dengan si mayit. Ada lagi juga asobah itu dilihat dari apa? Kekuatannya hubungannya dengan mayit. Nah, urutannya yang pertama ada di karena jalur kekerabatan itu lebih diutamakan dari karena jalur apa? Jalur hubungan kekerabatan dengan apa? Dengan yang karena kekuatan kekerabatan. Contohnya gini. Ada orang meninggal. Lalu meninggalkan apa? Meninggalkan anak laki-laki. Anak laki-laki ini masuknya ke kelompok asobah. Lalu juga meninggalkan apa? Meninggalkan paman atau saudara. Kalau bagi si mayit berarti saudara sekandung dari si mayit. Mana yang lebih kuat tentang asobah pembagian sisa tadi antara anak laki-laki dengan saudara kandung si mayit? Kalau anak itu masuknya kelompok yang pertama karena apa? Jalur kekerabatan, maka dia lebih didahulukan daripada saudara sekandung. Ketika hubungan apa? Kedekatan kekerabatan, kedekatan hubungan dengan apa? Kekuatan hubungan tadi bertemu dua-duanya. Umpamanya apa? Cucu, anak laki-laki dengan cucu. Maka mana yang lebih dahulukan? Ya anak daripada cucu. Cucu nggak dapat. Karena apa?
anak lebih dekat, lebih kuat. Demikian juga ketika berkumpul umpamanya antara saudara sekandung dengan saudara seayah atau seibu, mana yang lebih kuat? Saudara sekandung. Maka saudara sekandung lebih didahulukan. Ini yang dimaksud di dalam hadis ini, fama abqat al-faraidu fali aula rajulin dzakarin. Setelah harta waris itu masing-masing yang tadi dapat bagian ditentukan tadi sudah mendapatkan bagian, tapi kalau ada sisa maka diberikan kepada ahli waris yang paling dekat dengan apa? Dengan si mayit dengan urutan tadi. Pertama disebutnya al-bunuwah. Al-bunuwah itu berarti anak laki-laki, cucu laki-laki. Kemudian seterusnya. Kemudian al-ubuwah, ayah, kakek dan seterusnya urutannya. Baru yang ketiga al-hawashi. Al-hawashi itu apa? Yang ke samping, berarti saudara. Termasuk paman. Baru kemudian terakhir al-wala. Nah, ini berdasarkan kedekatan ahli waris itu dengan si mayit. Maka bahasanya disebutkan di dalam hadis ini fali aula. Aula ini diartikannya, difahami bukan orang yang paling berhak, tapi maksudnya adalah orang yang paling dekat dengan si mayit. Sebab kenapa? Kalau aula ini diartikan paling berhak, maka boleh jadi ada orang yang lebih butuh. Ada orang yang lebih berhak. Mungkin antara apa? Antara ayah dengan cucu. Kalau hitungannya berdasarkan yang lebih berhak, maka boleh jadi cucu lebih butuh. Tapi karena di dalam hadis ini aula itu maknanya yang lebih dekat, maka ayah itu lebih dekat kepada si mayit, maka asobah itu jatuhnya kepada ayah. Nah, ini detail rincinya memang harus dalam pembahasan khusus, pembahasan tersendiri dalam ilmu faraid. Kalau sepintas selalu seperti ini memang makin puyeng aja, makin bingung membahasnya. Intinya antara zawil furud dengan asobah di dalam hadis ini urutan pertama adalah zawil furud dulu dibagikan, baru kalau ada sisa diberikan kepada yang dapat asobah tadi. Makanya asobah tadi 3 bagiannya, kalau lagi baik bisa mendapatkan seluruh harta, seperti umpamanya apa? Seperti ayah umpamanya. Ayah ketika ternyata tidak ada lagi ahli waris, maka kalau ternyata si mayit hanya meninggalkan ayah saja, berarti ayah mendapatkan seluruh harta. Tetapi kalau ternyata ada ahli waris yang lain, maka bisa jadi ayah itu mendapatkan apa? Mendapatkan